sudah sangat ingin mendorong anak menulis, tapi bingung topik apa yang mau diminta untuk ditulis oleh anak. Saya akan bongkar ide-ide menulis apa di dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Halo, jumpa lagi dengan saya Edi Sagius dari Boundaries Consulting. Saya akan bahas di video kali ini tentang ide-ide apa yang bisa ditulis oleh anak-anak kita, mulai dari anak-anak SD yang katakanlah berangkat dari usia yang masih sangat muda ya. Topik pertama, Anda bisa mendorong anak Anda untuk menulis profil. Ini gampang sekali ditulis ya, khususnya kalau untuk anak-anak SD ya, mungkin baru kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya, menulis profil. Profil siapa? Orang-orang yang mereka kenal ya. Anda bisa minta misalnya begini, Dek, ayo siapa teman kamu yang paling dekat sama kamu ya, kayak apa, temanmu kayak apa gambarannya. Jadi sebelum mereka menulis, mereka diajak diskusi dulu, dirangsang dulu untuk supaya anak bisa mendeskripsikan ciri-ciri temannya itu seperti apa, mungkin dari sifatnya, mungkin dari bentuk fisiknya, mungkin dari cara bicaranya. Anda bisa merangsang itu ya, merangsang bertanya pada mereka supaya mereka mendeskripsikan temannya, dan kemudian Anda tinggal meminta anak Anda untuk yuk, nah itu temannya ditulis ya seperti yang kamu ceritakan. Yang kedua, Anda bisa memberi ide anak Anda untuk menuliskan apa cita-citanya nanti ketika sudah besar ya. Ini topik yang klasik ya, biasa juga diajarkan di sekolah-sekolah, tapi ini menarik kalau menjadi bahan diskusi ya sebelum ditulis ya. Anda bisa men-trigger anak Anda dengan bertanya, gimana nih kalau jadi dokter, menarik nggak ya gitu, atau mau jadi pengusaha, atau mau jadi guru ya, atau mau menjadi polisi ya, atau menjadi presiden. Nah seperti itu. Nah, ide ini, topik ini kalau diberikan kepada anaknya, kemudian diajak diskusi dulu ya sebelum ditulis, kemungkinan ini akan merangsang imajinasi mereka ya. Tentunya juga tergantung dari kreativitas Anda sebagai orang tua untuk mendorong atau mengeksplor topik tentang cita-cita itu. Tapi yang pasti begitu sudah didiskusikan, biasanya anak mulai mendapatkan gambaran untuk menuliskannya. Yang ketiga, Anda bisa memicu ide menulis anak dengan bertanya seperti ini ya. Mainan kamu yang paling kamu sukai apa? Ya, apakah boneka, apakah mobil-mobilan, Hot Wheels, atau action figure, atau alat-alat peraga masa, apapun ya. Dipancing dulu supaya anak suka membicarakan apa yang dia sukai ya, seperti yang tips di sebelumnya. Anak dirangsang untuk membicarakan ya, itu selalu menunya didorong dulu untuk membicarakan, karena kalau untuk anak-anak yang masih katakanlah sangat muda, usia dini ya, usia SD, usia SMP gitu, memancing dengan pertanyaan dan mendiskusikan itu cara yang lebih gampang untuk membuat mereka terpikirkan untuk menulis sesuatu ya. Jadi mainan apa yang mereka sukai, kemudian kita dorong mereka untuk menuliskannya. Nah, kenapa mainan? Ya biasanya kalau barang yang mereka sukai, ya mereka antusias, ada semangat untuk mulai membicarakan. Nah, nanti dari semula suka membicarakan, ditarik untuk kemudian mereka mau mulai belajar menuliskan sedikit demi sedikit. Nah, yang keempat, ya, ini mengikuti zaman anak-anak sekarang ya. Mereka sepertinya tidak lepas dari yang namanya gadget ya. Mungkin anak Anda ada yang mulai suka sekali melihat YouTube, kemudian melihat tayangan-tayangan tentang gadget, review tentang gadget, atau bahkan mereka sudah mulai pegang gadgetnya sendiri atau pinjam gadgetnya orang tua. Yang pasti kalau anak sekarang sudah nggak mungkin ya tidak kenal dengan namanya handphone, dengan tablet, dengan laptop. Mereka pasti pegang setiap hari, entah untuk YouTube, entah untuk TikTok kan. Nah, Anda bisa mendorong anak Anda untuk memikirkan
atau membicarakan gadget apa yang mereka sukai, dan coba dorong mereka untuk menuliskan itu. Nah, sebagai contoh, anak saya sangat suka ya ketika sekarang dia dalam posisi sedang di-challenge untuk bisa menulis sampai sekian puluh review, dan kemudian saya janjikan rewards-nya, nanti kalau bisa sampai angka sekian kamu akan dapat hadiah tertentu. Nah, hadiahnya gadget. Ini semangat sekali. Dia suka sekali membuka channel-channel YouTube tentang review kayak gitu, dan kalau membicarakan gadget kesukaannya itu bisa detail sekali. Nah, itu bisa menjadi trigger buat anak kita juga untuk mulai belajar menulis. Ya, tuliskan gadget apa yang kamu sukai atau yang paling kamu inginkan untuk dimiliki. Yang kelima, nah ini ide klasik ya. Ide yang kelima adalah mendorong anak Anda untuk menuliskan kata-kata mutiara. Tetapi ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang katakanlah kelasnya mungkin kelas 4, kelas 5 SD, atau kelas 6, atau mungkin bahkan lebih atas lagi ya. Kalau mereka suka membaca, kemudian mereka suka mengkolek kata-kata yang bagus, kalimat-kalimat yang bagus, nah itu tanda bahwa anak Anda menyukai kata-kata mutiara atau kata-kata bijak. Apalagi kalau sering membaca buku yang di dalamnya ada quote-quote yang bagus-bagus. Nah, Anda juga bisa mendorong anak-anak Anda untuk mulai menulis quote ya, quote versi mereka sendiri. Ini kalau di teknik di video sebelumnya adalah teknik untuk membuat definisi, sebenarnya hampir sama. Ya, menulis kata mutiara itu sebenarnya mirip kalau kita membuat definisi, misalnya definisi tentang cinta, definisi tentang kasih sayang, definisi tentang bahagia, definisi tentang sukacita, ya, definisi apapun ya. Anda bisa men-trigger anak-anak Anda untuk melakukan proses kreatif membuat kata-kata mutiara ini ya, tentunya dengan contoh-contoh lebih dahulu. Gampang, Anda bisa buka di Google wise words kayak gitu, itu nanti muncul banyak sekali, dan Anda bisa men-challenge anak Anda untuk membuat yang mirip-mirip seperti itu. Yang keenam, anak-anak zaman sekarang semuanya juga suka dengan musik ya, hampir semuanya suka dengan musik. Mereka punya idola sendiri ya, grup musik apa yang mereka sukai. Nah, Anda bisa menjadikan topik ini sebagai bahan untuk mendorong mereka menuliskan tentang grup musik yang mereka sukai ya. Misalnya anak saya sangat suka dengan BTS ya, si Selin sama si Vincent, itu dua-duanya suka yang namanya BTS, ini grup musik dari Korea. Saya pikir hampir semua anak remaja sekarang menyukai itu. Namanya grup kesayangan, biasanya mereka bisa bercerita banyak tentang grup itu. Anak saya itu sampai hafal semua personilnya ya. Kalau dengerin intro musiknya dikit itu udah langsung, wah itu BTS, udah langsung pasti tahu. Suaranya pun ya, dari personilnya yang banyak itu juga hafal ya, ini suara siapa. Jadi anak-anak sekarang begitu detail, begitu tahu lengkap sekali tentang grup musik kesayangannya. Nah, ini titik berangkat yang menarik untuk mereka berlatih menulis. Yang ketujuh, Anda juga bisa dorong anak Anda untuk bercerita tentang channel YouTube favorit mereka. Nah, saya yakin anak-anak Anda pasti mengonsumsi tayangan-tayangan di YouTube, menjadi mungkin bahkan pemirsa setia ya. Saya melihat anak saya yang kecil yang usianya 7 tahun ya, dia semuanya ya, tayangan-tayangan yang menarik di hatinya itu langsung di subscribe channelnya. Nah, Anda bisa mendorong anak Anda untuk memilih dari sekian banyak channel yang kamu sukai, mana yang paling kamu sukai, dan bisa nggak kamu ceritakan ke papa, ke mama, channel itu seperti apa ya. Mungkin kalau misalnya langsung menulis masih agak kesulitan, tapi Anda mungkin bisa merangsang dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu cara yang sangat bagus untuk men-trigger supaya ide anak keluar dan kemudian bisa dituliskan. Nah, yang kedelapan, Anda bisa dorong anak Anda untuk melihat lagi film-film yang pernah ditonton, dan tinggal ditanya, ini mana nih film yang kamu sukai ya, film mana yang paling favorit buat kamu ya. Nah, terus kemudian kenapa kok kamu suka gitu, apanya yang menarik, pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari film itu ya.
dari sisi apa kamu bilang filmnya itu menarik? Ayo ceritakan kepada mama, ya, ceritakan kepada papa. Bedanya kalau setelah diceritakan secara verbal, mulai anak-anak kita dorong untuk ayo sekarang cara menceritakannya bukan lagi melalui ucapan, melalui kalimat-kalimat di mulut, tetapi ditulis. Nah, kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau anak suka dengan film tertentu, dia kalau mau cerita tuh cowok-cowok gitu ya. Nah, itu sebenarnya bahan buat mereka untuk menulis. Jadi, pastikan Anda tahu film-film kesukaan anak Anda, ya, dan kemudian baru diminta untuk mereview. Topik tentang film ini salah satu topik kegemaran anak saya, Vincent Diaz, yang dia sampai bisa membuat review cukup banyak. Nanti Anda bisa lihat di Instagramnya atau di Facebook. Nah, yang ke-9, Anda bisa mendorong anak Anda untuk mulai bercerita tentang makanan kesukaan dia. Nah, anak-anak biasanya sukanya fast food. Sesuatu yang dia sukai itu biasanya mereka lebih bisa untuk menceritakan. Nah, kita bisa berangkat dari situ. Makanan kesukaan itu macam-macam. Nanti Anda bisa pancing lagi. Suka nggak kentang goreng? Suka nggak ayam goreng? Suka sayur nggak? Suka ini nggak? Suka itu? Kalau mereka sudah mulai menyebut makanan kesukaan, nah, mulai kita gali ya, kita tanya-tanya terus. Sekali lagi ditanya lagi sampai kemudian mereka bercerita banyak. Kembali kita dorong untuk menuliskannya buat latihan. Nah, yang ke-10 ya, binatang kesukaan mereka. Mungkin anak Anda suka dengan anjing kecilnya, suka dengan kucingnya, suka dengan burung kesayangannya atau apapun, atau kalau misalnya anak Anda tidak memelihara binatang peliharaan apapun, nggak apa-apa. Itu salah satu topik yang mungkin mereka suka kalau mereka melihat tayangan-tayangan binatang itu di YouTube. Binatang apa yang menarik hati mereka tinggal dicari dan meminta mereka untuk kembali bercerita tentang binatang tersebut dan kemudian kembali menuliskannya. Nah, 10 ide cerita untuk ditulis tadi, menurut saya ya kira-kira 10 itu bisa menjadi titik berangkat Anda untuk mendorong anak Anda berlatih menulis ya. Yang paling mudah lah ya, yang bisa mereka tulis, kemudian nanti meningkat ke topik-topik yang mungkin lebih luas lagi atau lebih sulit lagi ya. Yang penting begini, prinsipnya memang tidak perlu diajukan ide atau topik-topik yang terlalu rumit ya, yang terlalu sulit untuk mereka bisa eksekusi ya, karena ini memang kalau untuk belajar menulis dari usia dini memang harus yang lebih simple, harus yang lebih sederhana topiknya dan yang bisa mereka cerap ya, dan mereka bisa ekspresikan nanti setelah mereka mendapat gambaran tentang topik tersebut. Berangkat dari topik-topik sederhana itu, sebenarnya apa yang kita mau tuju ya? Yang terpenting adalah anak mulai mau belajar membuat kalimat-kalimat versi mereka sendiri ya. Di apa yang sebelumnya diomongkan, apa yang mereka bicarakan, mereka kemukakan kepada kita, kepada orang tua, kemudian mulai dituliskan dalam bentuk kalimat-kalimat. Ini sangat penting karena ini basic sekali kalau dalam menulis ya. Kalau mereka sudah mulai menikmati bercerita dengan bahasa tulisan, ini nanti akan sangat memperkuat kemampuan mereka dalam menulis ya. Saya teringat pada waktu masih kecil, saya juga suka sekali membuat coretan-coretan kata mutiara, kemudian membayangkan diri menjadi penulis fiksi ya, menulis dongeng. Saya ingat kalau nggak salah saya kelas 1 tuh, kelas 1 SD waktu itu saya berlomba dengan tante saya, almarhum tante saya, untuk menulis cerita tentang binatang ya, pakai tulis tangan terus kemudian dibacakan ya, dan itu membuat kami senang ya, kayak semacam terpacu untuk berlomba menulis dengan saudara sendiri ya. Dan yang menarik adalah latihan menulis sejak kecil itu sebenarnya sifatnya itu sangat apa ya, kalau boleh dibilang seperti membangun fondasi ya, membangun fondasi skill, membangun fondasi kemampuan ya. Jadi kalau
anak Anda dilatih menulis sejak kecil, saya membayangkan keterampilan itu nanti akan melekat di dalam diri mereka, dan ketika mereka membutuhkan itu untuk keperluan studi, untuk keperluan pekerjaan nantinya, itu kayak sudah terekam di bawah sadarnya, sudah menjadi semacam kemampuan yang mekanistik ya sifat. Begitu dipanggil dan dibutuhkan itu sudah langsung bisa diaplikasikan. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa Anda subscribe channel saya, Anda like videonya. Punya pertanyaan atau apapun, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya, silahkan komentar di bawah, nanti mungkin bisa kita diskusikan. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada yang membutuhkan. Oke, sampai ketemu